Puji Tuhan Pak, sungguh luar biasa mujizat Tuhan ya Pak ya. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Allah yang sangat ajaib yang buat kuasanya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saat ini saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau agungkan terus nama Tuhan. Kita mau bersyukur lewat setiap pujian kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bentar. Kalau Iya, bisa Pak. yang tadi saya saksikan jangan direkam ya. Siap Pak, siap. Jangan, soalnya nggak enak nanti. Soalnya ada Iya Pak. gubernur kan nggak enak. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Ya Pak, sama-sama Tuhan Yesus memberkati Pak. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau mengangkat pujian Tuhanku Maha Besar. Kita mau agungkan terus nama Tuhan kita. Haleluya. Ini pujian umat-Mu Tuhan yang bersyukur kepadamu. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita imani pujian ini. Maha besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi kita mau serukan namanya. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Amin Tuhan. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dengan ucapan syukur katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas
berdiri? Masih kuat untuk menyanyi? Mari Bapak Ibu Saudara, di waktu ini, di kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita mau bangkit serukan nama Yesus. Amin. Amin Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kita boleh terus merasakan kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Iman kita boleh tetap teguh di dalam Dia. Sebab kita punya Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Bapa, Kau setia.
ucapan syukur kita mau katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya, kami tenang di dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Yesus. Terima kasih yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita mau bersyukur. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh di dalam setiap fase-fase hidup kami mendapati bahwa Engkau hadir bagi kami. Ketika kami merasa ditinggalkan, ketika kami merasa sendiri, kami mendapati bahwa Engkau menemani kami. Terima kasih Tuhan untuk kehangatan kasih-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan kami yakin bahwa di hari-hari di depan kami, Engkau pun baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh beribadah karena kebaikan Tuhan, kami boleh menaikkan pujian juga karena kebaikan Tuhan, dan kami juga bisa belajar bersama-sama, belajar dari Engkau sendiri, itu juga karena kebaikan Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini kami boleh diperlengkapi, kami menjadi satu bagian yang bersuka cita karena Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh sungguh menyampaikan apa yang Tuhan mau kami dengar dan kami pelajari, dan hamba-Mu pun boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, eh, saya ingat pada waktu saya masih kecil, maksud saya usia saya masih kecil gitu ya, karena kalau badan saya masih tetap kecil dari dulu juga gitu ya. Pada saat saya masih kecil, saya pergi ke sebuah perkampungan gitu ya, ke sebuah rumah teman saya, dan di situ saya mendapati ada satu benda yang menarik perhatian saya gitu ya. Karena di rumah saya tidak ada benda itu. Waktu saya sidik-sidik, waktu saya lihat, ternyata itu adalah sebuah setrika. Tapi setrikanya nggak ada listriknya. Setrikanya itu unik gitu ya, dari besi. Kemudian di dalamnya ada baraknya. Kemudian cara cara memanaskannya ya memanaskan bara itu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang usianya sudah di atas saya tahu benda itu gitu ya. Anak muda sekarang enggak gitu ya. Jadi waktu saya ngelihat benda itu, wow, lucu juga gitu ya. Ini gimana makainya? Saya tanya sama ibunya. Ya, makanya besinya berat waktu saya coba gitu besinya. Jadi bisa dibuka begitu, di dalamnya diisi oleh bara. Nah, ibu itu katakan, jadi setiap saat kalau bara itu sudah mulai mati, ya harus dikipas lagi, gitu ya, dipanaskan lagi supaya menjadi panas dan itu bisa dipakai untuk menyetrika, gitu ya. Luar biasa, gitu ya. Saya pikir waktu saya masih kecil dan ini nggak hilang, gitu ya, dalam ingatan saya. Dan dikatakan kalau misalnya nggak dikipas, baranya nggak dipanaskan lagi, maka ya menjadi mati dan tidak bisa dipergunakan. Kalau bara ini ingin terus menyala, ya harus terus dijaga dan dilakukan pengipasan gitu ya, kayak tukang sate ya. Mungkin namanya Chandra tahu ya, setrika seperti itu gitu ya. Dibutuhkan satu kesetiaan, dibutuhkan satu ketekunan, dibutuhkan satu semangat untuk apa? Untuk ngipas. Karena kalau nggak ngipas itu berarti yang nggak akan bisa nyetrika. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. eh Seperti pengalaman saya pada saat masih kecil, untuk menjaga bara si setrika besi ini gitu ya, supaya tetap panas, itu harus dilakukan sebuah tindakan. Kalau tidak dilakukan apa-apa terhadap bara itu, tidak dikipas, ya tidak bisa berfungsi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita pertama kali percaya sama Tuhan Yesus gitu ya, kita sama-sama punya bara yang menyala. Kita punya semangat yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena kita punya satu pengalaman pribadi yang luar biasa. Ketika kita merasakan bagaimana, oh sekarang saya menjadi anaknya Tuhan. Oh sekarang saya ditebus oleh Tuhan. Oh sekarang saya yang harusnya masuk di dalam penghukuman kekal, maka sekarang saya ada di dalam kehidupan yang kekal. Oh saya sekarang jadi kesayangannya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita pikirkan dan itu menjadikan kita semangat. Kita punya cinta kita yang pertama itu biasanya menyala-nyala ya. Tentu kita semua punya pengalaman. Pertama kali jatuh cinta rasanya duduk. Ketemu sama orangnya aja rasanya gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ketemu sama orang yang dikasih itu saking groginya, saking deg-degannya kayaknya sampai gak bisa ngomong gitu ya. Ada sesuatu yang membara di dalam diri kita. Begitu juga ketika kita jatuh cinta pertama sama Tuhan, tentu kita punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Kasih kita, sukacita kita luar biasa banget gitu ya. Itu juga saya alami ketika saya meyakini bahwa Kristus menjadi bagian yang menghidupkan saya seperti itu. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, saya akan bacakan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang dosa, ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, ada bagian yang
sama-sama kita mau melihat di dalam Ibrani ini gitu ya. Seperti saya katakan tadi, ketika kita pertama kali cinta sama Tuhan, ketika kita jatuh cinta, ketika kita punya bara yang luar biasa, ketika kita punya sesuatu yang membuat diri kita semangat karena cintanya Tuhan gitu ya. Namun seiring dengan perjalanan waktu percayanya kita sama Tuhan, menjadi sebuah kenyataan kadangkala bara itu seperti di setrika itu menjadi mulai redup, menjadi mulai padam, ya seperti itu. Karena kondisi zaman, karena persoalan, karena kesibukan, karena segala macam aktivitas gitu ya, karena pekerjaan, karena keluarga, ada banyak hal. Bahkan kekecewaan pun bisa membuat bara di dalam diri kita itu mulai sedikit demi sedikit mulai menjadi padam, ya. Bisa saja semangat kita menjadi kendor, gairah kita udah nggak ada lagi gitu ya. Hati kita mulai menjadi dingin gitu, tidak membara lagi, bahkan mulai padam. Di dalam Alkitab di situ dikatakan kalau kita suam-suam kuku aja dimuntahkan. Pertanyaannya bagaimana kalau menjadi padam ya? Saya berpikir bahwa tentu Tuhan menginginkan bahwa bara kita itu tidak menjadi padam gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap memiliki bara itu di dalam diri kita, bara itu di dalam hati kita? Bagaimana supaya kita masih tetap membara di dalam Kristus? Yang pertama, ada dua hal yang ingin kita mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita sudah membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga tadi. Di situ dikatakan kata yang pertama, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Yang pertama adalah mengingat Kristus. Bapak Ibu, ketika kita mengingat sesuatu yang baik dari orang lain, apa yang terjadi? Apakah kita akan menggosipkan hal yang jelek tentang orang itu? Saya ingat betul ya, ketika saya ngobrol sama Ibu Saud, ketika semua keluarga kena COVID dan hanya Bapak yang bertahan tidak kena gitu ya. Terus saya gangguin Ibu, saya bilang, wah Bu, Ibu cerita gitu ya, Bapak masak ke pasar dan semuanya sudah disiapkan gitu ya. Sampai buat jagung manis ya kalau nggak salah ya, seperti itu gitu ya. Waktu terus kemudian saya ganggu dia, Ibu tambah cinta ya sama Bapak, oh banget gitu ya. Artinya apa? Ketika mengingat seseorang yang sudah melakukan sesuatu di dalam hidup kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, tentu kita akan melihat hal yang baik dari orang itu. Saya ingat ketika cerita Ibu Pur, ya, saya percaya Pak Pur nggak akan melupakan bagaimana Ibu Pur untuk pertama kalinya membuat roti pentung ya Bu. Roti pentung itu bukan hal yang, saya pikir bukan hal yang sepele gitu ya. Mungkin roti pentungnya sepele, sederhana, cuman roti pentung, tapi dalam banget. Kenapa? Pertama kali dibuat dengan rasa cinta, dibuat untuk orang yang dikasihi. Tentu meskipun Pak Pur orangnya cool gitu ya, mungkin gak terlalu banyak mengekspresikan kayak saya orangnya cerewet gitu ya, tapi saya sangat yakin tentu itu juga menjadi sesuatu yang berarti gitu ya. Dengar cerita, pokoknya banyak cerita di sini, cerita Pak Nelson dengan Ibu gitu ya, cerita Mama Chandra, semua main dengan Alex, semua ini menjadi bagian ketika kita mengingat orang yang sudah melakukan sesuatu yang baik, tentu kita juga akan mengerjakan hal yang baik. Tentu kita juga akan gampangnya orang berbuat baik sama kita mengingat kebaikan orang lain. Masakah kita akan berbuat jahat sama orang itu? Tentu enggak. Memang kecenderungan kita ketika dia lakukan hal yang tidak baik sama kita lakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih. Nah, yang pertama kita mau belajar, yang pertama supaya bara kita itu tetap ada di dalam Kristus, ya mengingat Kristus itu. Mengingat penderitaan Kristus. Ingat, penulis Ibrani katakan ingatlah selalu. Bukan ingatlah sesekali. Ingatlah selalu. Ingat apa yang diingat, siapa yang diingat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun.
saya ini ketemu sama murid-murid yang banyak yang nggak tekun gitu ya. Nah ini kemarin rapat pleno itu luar biasa. Aduh, yang anak ini dibicarakan, anak ini tugasnya, saya sampai kaget ya. Ada satu guru yang bilang, karena kita itu sistemnya support gitu ya, seperti komsel, kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi satu guru pegang beberapa siswa dan bertanggung jawab untuk semuanya tentang siswa itu. Dan satu shepherd berkata, waktu saya cek anak ini mungkin ada tugasnya, kaget nggak kalau saya bilang 30 mungkin udah kaget. Saya lebih kaget lagi waktu saya dengar anak ini udah 75 tugas nggak dikerjain. Kebayangkan, banyak sekali. Gimana mau ngejarnya? Ternyata waktu dicek lagi bukan 75, sekitar 100-an. Aduh gitu ya. Nah kebayang nggak sih gitu ya? Berarti kan ada bagian-bagian yang seharusnya ketika dia tekun dia nggak akan mungkin sampai numpuk gitu. Bukan hanya satu anak, waduh gitu ya. Dan ternyata bukan hanya anak-anak yang nggak tekun, kadang-kadang kita juga nggak tekun, betul ya. Tapi Kristus dia lolos masalah ketekunan. Dikatakan dia yang tekun. Tekunnya tekun apa? Tekunnya tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Luar biasa. Ketika kita kata-katai oleh orang yang gak enak, mungkin satu kali kita bisa bertahan. Ketika orang lain ngomong yang gak bagus tentang kita, mungkin 2 kali kita bisa bertahan. Ketika orang menjelek-jelekkan kita, ketika orang melakukan sesuatu yang tidak baik sama kita, mungkin 1, 2, 3, 4 kali kita bisa bertahan. Tapi bisakah kita bertekun untuk kita tetap bertahan, tidak membalas apa yang mereka kerjakan sama kita yang tidak baik itu, gitu ya? Membalas kejahatan dengan kebaikan, bisakah kita terus bertahan? Kristus lolos dalam hal ini. Kristus teruji dalam hal ini. Ibrani menuliskan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari siapa? Dari pihak orang-orang berdosa. Kebayang gak sih? Ya. Dia tekun menanggung bantahan, hinaan, apapun itu bukan dari orang baik, tapi dari orang-orang berdosa. Lah orang berdosa kan berarti dia melakukan hal yang salah juga, berdosa juga, jelek juga. Tapi itulah, kita seringkali mendapati orang yang tidak baik, mengata-ngatai tidak baik juga tentang kita. Kita kan bisa berkata gini, lah kamu juga gak baik, ngomong yang gak baik tentang saya, kan kita bisa berkata begitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Ibrani mengajak kita untuk mengingat selalu, setiap saat, bukan kadang-kadang, ingat selalu. Apa yang diingat? Penderitaan Kristus. Saya nggak tahu ya, apa dulu waktu Pak Saud atau Pak Nelson, waktu ibu melahirkan, apakah ikut mendampingi di dalam melihat prosesnya, gitu ya. Ibu-ibu di sini yang sudah punya anak, apakah Ibu Pur juga waktu melahirkan, Pak Pur hadir melihat. Teman saya bilang, aku kalau cerita gitu ya, kalau istriku melahirkan aku nggak berani karena aku nggak bisa lihat darah, katanya bilang gitu ya. Tapi ada teman yang memvideo gitu ya dari proses kelahiran, dan di situ dia katakan, aku benar-benar lebih mengasihi istri saya ketika saya melihat bagaimana dia berjuang melahirkan anak kita, berjuang antara hidup dan mati. Aku lebih mengasihi dia. Kenapa? Karena dia lihat penderitaan istrinya. Saya percaya bahwa apa yang Kristus kerjakan itu tidak main-main. Apa yang Kristus kerjakan itu bukan biasa-biasa saja. Ketika kita melihat apa yang dia rasakan, dia dengan tekun menanggung bantahan sehebat itu. Bukan hal sepele, bukan main-main. Penderitaan yang luar biasa, hebat, bahkan dahsyat. Kita sering kali dengar pada saat Jumat Agung, pada saat masa-masa kematian Kristus, kita sering banget dan sering selalu dengar Kristus mati buat kita, dia menderita. Tapi mari kita sama-sama selalu mengingat, bukan hanya ketika Jumat Agung, bukan hanya ketika masa-masa tertentu saja, tetapi mari kita sama-sama ingat, siapa yang mau difitnah, siapa yang mau diludahi, siapa yang mau dihina, siapa yang mau dicemooh, siapa yang mau dikucilkan, siapa yang mau tidak diterima di dalam komunitas, siapa orang yang mau dilukai, siapa orang yang mau direndahkan.
Kita sama-sama tahu Kristus dia menanggalkan ketuhanannya, menjadi sama seperti manusia, bahkan direndahkan lebih rendah dari manusia, diperlakukan lebih rendah. Siapa yang mau dicambuk, dianiaya dan ditinggalkan? Gak ada yang mau. Kita bukan Tuhan aja. Kalau orang ngeludah di depan kita, mungkin padahal bukan untuk kita ya. Pas dia ngeludah kita lewat, kita tersinggung, benar nggak? Tapi Kristus betul-betul ditujukan bagi dia. Siapa yang mau menerima hukuman untuk kesalahan yang tidak pernah dia buat? Gak ada yang mau. Siapa yang mau diperlakukan tidak adil? Gak ada yang mau. Siapa yang mau mengalami hal-hal seperti itu? Gak ada yang mau. Kristus mau. Dan itu sebabnya, yuk mari sama-sama hari ini yang pertama kita belajar. Supaya kita tetap punya semangat dan punya bara itu tetap ada di dalam diri kita. Ingat penderitaan Kristus. Ya. Yang kedua, bukan hanya mengingat tetapi menghargai dan meresponi penderitaan Kristus. Kalau hanya diingat, udah kita bisa mengingat para pahlawan. Kalau hanya diingat, kita masih bisa mengingat para hero gitu ya, para pahlawan, para sejarah, para pencetak sejarah. Kalau hanya mengingat, banyak orang bisa mengingat. Ya. Tetapi mari kita mau menghargai, merespon penderitaan Kristus melalui sikap hati dan tindakan nyata. Hanya mengingat saja percuma. Kalau hanya mengingat saja nggak ada tindakan apa-apa, ya nggak akan terjadi apa-apa. Ya hanya sekedar mengingat. Ingat, memori itu bisa hilang. Ingatan itu bisa hilang. Roma 12 ayat yang 11, boleh salah seorang boleh membacakan buat kita? Satu orang Roma 12 ayat 11, satu orang lagi 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. 11. Amin. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Ada salah seorang bacakan? 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Sebentar. 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Saya yang salahkah? Ya, terima kasih ya. Nah, Roma 12 dan juga 2 Tawarikh bicara mengenai sesuatu yang berkaitan dengan semangat, berkaitan dengan sebuah tindakan gitu ya. Sikap hati dan tindakan yang nyata adalah dua hal yang saling berkaitan. Ya. Tindakan seseorang tentu dipengaruhi dari apa yang dia pikirkan. Tindakan seseorang pasti berkaitan dengan sikap hatinya gitu ya. Sikap hati seseorang biasanya akan nampak dari tindakannya. Kan hati seseorang itu kita nggak pernah ada yang tahu hati seseorang, betul ya. Saya nggak pernah tahu hatinya Jojo sama saya gimana gitu ya. Apakah dia kalau ngelihat saya baik, tapi dalam hatinya nyebelin cerewet banget nih. Misalnya gitu ya Jo. Enggak. Ya percaya, hanya cuman contoh. Saya sangat percaya gitu ya, nggak seperti itu. Nah, hati seseorang kita nggak pernah tahu. Bahkan orang terdekat sekalipun, ya, pasangan sekalipun, ya, Pak Saud sama Ibu Saud udah masuk ke 25 tahun gitu ya. Pak Nelson sama Ibu Nelson, Pak Pur sama Bu Pur, ini sudah mamanya Chandra gitu ya. Pasti sudah melewati pengalaman-pengalaman yang panjang tahun-tahun di dalam kehidupan bersama dengan pasangan. Gak pernah tahu juga kan hatinya seperti apa. Tapi gitu ya, sikap hati seseorang biasanya akan nampak dari tindakannya. Kalau bilang I love you tapi nggak pernah bantuin kerjaan di dapur gitu ya,
kalau bilang aku sayang kamu gitu ya, tapi selalu marah-marah terus gitu ya. Aku sayang sama kamu, aku bersyukur punya kamu, tapi nggak pernah ada untuk mendampingi ataupun hadir di dalam setiap kesulitan-kesulitan. Oh, itu hanya bohong. Hanya kata-kata belaka ya. Sikap hati, ketika seseorang punya sikap hati yang marah, emosi, biasanya tindakannya apa? Ya marah juga, mungkin diucapkan dengan kata-kata, mungkin bisa juga dengan pukulan. Oh, ada banyak hal. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk hari ini yang kedua kita belajar. Ketika kita mau memiliki bara yang terus ada di dalam diri kita untuk Kristus, maka bukan hanya kita mengingat penderitaan Kristus, tetapi yang kedua adalah mari kita sama-sama meresponi penderitaan. Mari kita sama-sama menghargai melalui sikap hati dan tindakan yang nyata. Ya. Nah, sama-sama kita belajar itu untuk tetap memiliki hati yang membara. Seperti saya katakan, tidak cukup hanya untuk mengingat, tetapi kita perlu satu tindakan yang kelihatan. Kita perlu menghargai penderitaan Kristus melalui sikap hati. Saya katakan tadi melalui sikap hati dan tindakan yang nyata. Kalau kita memiliki sikap hati untuk menjadi rajin, untuk menjadi tekun, menjadi kuat, tentu tindakannya adalah kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan mudah menyerah. Karena sikap hati kita, saya mau kuat, saya mau bertahan, saya mau maju, saya mau berhasil. Tindakannya gak mungkin diem. Orang yang mau berhasil, orang yang mau maju, gak mungkin tindakannya diem. Ada sesuatu hal yang bisa dia kerjakan. Dan hari ini kita diajar. Di dalam Roma 12 ayat 11 dan 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. Dan juga dikatakan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ya, kadang-kadang semangat kita bisa menjadi lemah. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun bisa membuat kita menjadi lemah. Ya, tetapi Kristus, biarkan Kristus menjadikan kita kuat. Dan apa yang dia kerjakan membuat kita memiliki semangat yang terus membara di dalam dia. Harus ada sikap hati yang positif. Ya, ada keinginan besar, ada komitmen dari diri kita untuk kita boleh meresponi, kita boleh melakukan tindakan nyata di dalam hidup kita. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk tetap semangat, untuk setia, untuk melayani dia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Gak ada yang sia-sia ketika kita melakukan sesuatu di dalam pengiringan kita untuk Tuhan. Tindakan kita, tindakan nyata kita dapat kita realisasikan melalui apa? Melalui persekutuan, melalui pelayanan kepada Allah. Nah, cuma kadangkala banyak orang yang salah ketika menemukan atau mendengar kata melayani. Orang berpikir ketika melayani harus di gereja. Ketika orang mendengar kata melayani selalu kaitannya dengan gereja. Tapi kita sama-sama tahu bahwa hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita beri persembahan kita sudah melayani. Bukan berarti ketika kita jadi pemimpin pujian, pemain musik yang bertugas di sini, apapun itu bawakan firman, itu berarti sudah pelayanan. Betul, itu pelayanan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang demikian. Karena seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Allah. Kalau hanya dibatasi oleh rutinitas gereja, bagaimana orang-orang yang tidak bisa ambil bagian di dalam pelayanan di gereja? Bukan karena malas, tetapi misalnya situasinya karena sakit atau situasinya memang tidak memungkinkan, apakah berarti hidupnya tidak ada pelayanan? Tidak demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melayani Tuhan ya tentu menjadi bagian yang harus ada di dalam hidup kita hari-hari.
Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dahulu mati, sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan. Tangan yang kita pakai untuk menolong orang lain. Mulut yang kita pakai untuk membangun orang lain. Ya, saya selalu katakan sama murid-murid saya, kalau di sekolah itu kecenderungan untuk bully itu kuat banget. Gitu, ya. Menghina temannya, mengejek temannya, melemahkan temannya, itu kecenderungan banyak banget. Dan saya selalu katakan, ada yang tidak akan pernah toleransi terhadap apa yang namanya bullying. Ya, itu sesuatu hal yang kadang-kadang mulut, Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan menjadikan mulut kita bukan untuk melemahkan dan merendahkan orang lain, berkata-kata kasar untuk orang lain, bukan. Tetapi kata-kata yang firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu jangan kata-kata yang kosong atau kata-kata yang kasar. Artinya kata-kata yang tidak ada gunanya. Tangan, saya katakan tadi, tangan juga Tuhan bukan untuk melakukan hal yang jahat, untuk melukai orang lain. Saya punya murid yang selalu curhat sama saya. Orang tuanya sudah berpisah, dan dia katakan orang tuanya yang baru sekarang pun ya dengan keluarga yang baru ini selalu bertengkar. Dia kasih sama saya, kasih lihat video dari CCTV, orang berada, orang kaya. Ketika papahnya memukul mamahnya nggak terima, pukul lagi. Dan dia hanya bisa melihat dari atas dan dia hanya berkatakan, saya menangis. Dan tahu apa yang terjadi? Ketakutan di dalam dirinya itu tumbuh dengan kuat. Ketika dia melihat mulut saling memperkatakan kata-kata kasar dari orang tuanya. Ketika tangan saling memukul, ketika kaki saling menendang. Itu menjadi emosi yang tidak sehat bagi dia. Dan dia seringkali, ini saya sedang dampingi gitu ya. Kadang-kadang saya tanya, kamu kemana ini, anak ini kemana? Dia katakan, aku lagi di kamar mandi, di WC. Waktu saya datang, tahu nggak dia lagi ngapain? Lagi duduk di bawah. Dengan duduk begitu seperti itu. Katakan, ayo keluar, mau keluar. Ada ketakutan yang dia sendiri nggak tahu kenapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak, siapapun, apapun posisi kita. Mulut yang kita pakai untuk membangun orang lain, mata yang kita pakai juga untuk melihat kebutuhan orang lain. Ketika telinga ini dipakai untuk mendengar sesuatu yang baik, mungkin memberi telinga untuk orang lain, ya seperti itu. Hati yang kita pakai untuk memberikan pengampunan bagi orang lain, gak gampang ya melepas pengampunan Bapak Ibu. Saya bergumul banyak, saya sering kali saksikan. Saya sering kali harus bergumul dengan hebat masalah dengan pengampunan. Gak gampang gitu ya. Tapi bagaimana saya harus tunduk dan takluk ketika Tuhan berkata, kamu harus mengampuni, jangan macam-macam gitu ya. Kamu sudah diampuni, gak mau ngampuni orang lain. Mungkin kalau dengan bahasa saya digetok gerah gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang kita pakai untuk memberikan pengampunan, tentu itu juga menjadi bagian pelayanan kita. Tindakan nyata. Anak-anak, meskipun kamu bertambah dewasa, ya, mungkin kamu nanti sebentar lagi mulai punya pasangan, nanti mulai menikah. Tetap hormati orang tua. Jangan pernah nyolot sama orang tua. Kalau ngomong ya, kadang-kadang kan gitu ya. Mama gak ngerti, mama gak ngerti, kesel gitu ya. Terus tanpa disadari ngomongnya nyolot. Tetap hargai orang tua. Ayah, ibu, orang tua pun sama. Tetap menghargai anak. Ya. Jangan hanya selalu menyalahkan anak. Kamu. Anak nggak bener banget sih kamu tuh gitu ya, malu-maluin banget sih gitu ya. Apalagi kalau misalnya di sekolah itu kadang-kadang ya, karena saya banyak cerita sekolah gitu ya Bapak Ibu, karena memang dunia saya di sekolah. Jadi seringkali ketika ngobrol nih sama anak sama orang tua,
Terus orang tuanya bilang apa? Iya, dia mah begini. Yang jelek semua yang diliatin sama anak-anaknya. Ya, sampai anaknya kayaknya speechless gitu ya, percuma udah wajahnya juga mau ngomong apa juga percuma gitu ya. Kasihan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap anak sedang berproses. Ketika anak melakukan hal yang silly, hal yang konyol, dia sedang dalam fase itu. Kita berkata, ngapain kayak gitu dilakukan? Ya, ngapain kayak gitu dilakuin? Kita bisa berkata begitu karena kita sudah melewati masa kekonyolan itu. Dan kita bisa jauh lebih bijak. Tapi mari kita dampingi anak-anak kita. Jadi yang pertama, ketika kita mengingat penderitaan Kristus, apa yang dia rasakan, tentu kita bisa tetap membuat hati kita membara di dalam dia. Dan ketika kita melakukan satu tindakan nyata, sikap hati dan tindakan yang nyata, untuk menghargai dan meresponi apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita, melalui seluruh kehidupan kita. Tentu itu menjadi bagian, menjadi satu paket lengkap di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam dia. Dari Bapak Ibu, penulis Amsal berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Tetapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kadang-kadang saya itu kalau pas lagi overload semuanya gitu, rasanya mau ngomong juga males gitu ya. Kadang-kadang suami saya bilang gitu, kamu teh kenapa gitu ya, kalau pas lagi gitu, yang aku tahu kamu tuh orangnya tuh ceria gitu ya, kenapa sih sekarang gak bete, aku mah gak suka kamu yang bete gini gitu ya. Tapi kadang-kadang situasi membuat saya gak semangat ya. Tapi ketika dia mengingatkan, oh iya ya, ketika saya semangat akan membuat dia jadi semangat. Ketika saya antusias, dia juga akan antusias. Tapi kalau saya bete, dia juga tambah bete. Saya lebih bete lagi. Kenapa? Karena bukannya kalau gitu ya, kadang-kadang kan gitu ya, lagi bete bukannya gimana gitu ya. Kalau cewek Maya malah dibilangin, kamu kenapa sih? Kenapa gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama semangat, terus membara. Karena itu akan terus membuat atmosfer di sekitar kita memberikan satu hal yang baik, atmosfer yang baik. Mari kita berdoa. Sementara musik boleh menaikkan satu instrumen. Hari ini mari kita sama-sama merenungkan kembali, mengevaluasi diri kita di dalam pengiringan kita di dalam Kristus. Kadang-kala ada banyak hal menjadi kegagalan di dalam pengiringan kita untuk kita boleh terus semangat dan membara. Kadang-kadang bahkan kasih kita menjadi redup, kasih kita menjadi dingin, bukan hanya kepada sesama juga tetapi kepada Tuhan. Ketika kita mungkin melihat bahwa setiap pergumulan kita rasanya Tuhan tidak hadir di dalamnya. Ketika persoalan kita menjadi berat dan rasanya tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tetapi ketika kita merasa bahwa hidup kita tidak ada artinya, ketika kita merasa percuma mengikuti Kristus, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita merasa kecewa dan sakit hati. Bahkan ketika kita merasa hidup seakan tidak ada warna. Ketika kita merasa diri kita tidak berharga. Ketika kita merasa diri kita tidak dipedulikan. Ketika kita merasa lelah. Ketika kita merasa jenuh. Ketika penderitaan terlalu berat. Ketika kita merasa sakit penyakit tidak pernah berakhir. Dan segala hal negatif terlintas di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah, Kristus telah mengalaminya. Kristus peduli akan hidupmu, akan hatimu, dan Kristus menganggapmu berharga. Kristus menganggapmu ada. Jika dia tidak menganggap engkau ada, maka dia tidak akan dengan tekun menanggung bantahan sehebat itu. Tentu dia tidak akan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tetapi ketekunan Kristus menanggung setiap bantahan yang hebat, menjadikan kita kuat,
tentu akan menjadikan kita tidak putus asa dan menyerah. Firman Tuhan berkata, engkau pemenang dan lebih dari pemenang. Maka kita harus mengambil tindakan nyata itu untuk menjadi orang pemenang dan lebih dari pemenang di dalam Kristus, karena Dia ada bersama dengan kita. Tidak peduli seberapa berat penderitaanmu, tidak peduli seberapa berat persoalanmu, Tuhan tahu dan Tuhan hadir. Dan Tuhan tidak pernah membuang engkau. Karena kasih-Nya akan terus menghangatkanmu. Pertanyaannya adalah, maukah engkau dihangatkan oleh kasih-Nya? Maukah engkau dipeluk oleh Tuhan yang mengasihi engkau luar biasa? Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kamu tahu bahwa ada upah bagi usahamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebuah tindakan nyata tentu menjadi satu bukti bahwa kita melakukan sesuatu dengan iman kita kepada Tuhan. Tindakan nyata kita bukan untuk membuat kita masuk di dalam kerajaan surga karena kita sudah ditebus, tetapi menjadi satu bukti bahwa ada bagian yang baik yang bisa kita kerjakan bagi orang-orang di sekitar kita. Saya teringat sebuah artikel yang mengatakan bahwa ada seorang yang selalu membeli makanan menggunakan drive-thru, dan dia menetapkan hati untuk membelikan makanan secara gratis untuk orang yang ada di belakang dia. Dia tidak pernah tahu makanan yang dia berikan itu untuk siapa yang menerimanya, dan dia lakukan itu dengan tekun. Sampai pada satu saat dia mendengar ada salah seorang yang berniat untuk bunuh diri, tapi tidak jadi karena dia menerima pemberian dari orang ini. Orang yang akan bunuh diri ini merasa bingung karena dia tidak pernah kenal dengan orang yang ada di depannya, tetapi membelikan makanan buat dia. Seorang yang putus asa dan hendak mengakhiri hidupnya, biasanya merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak ada orang yang memperhatikan, tapi hari itu dia diingatkan oleh Tuhan. Ada orang yang dia tidak kenal, tetapi memberikan perhatian dengan tulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu engkau, Tuhan hadir bagi engkau. Bapa, ini kami Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami. Kalau ada bagian-bagian di dalam diri kami yang kami seringkali gagal untuk melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ampuni kami Tuhan. Jika mungkin kami melakukan hal-hal yang melukai orang lain, ampuni kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan tindakan nyata dalam hidup kami, sehingga sungguh bukan kami yang dipermuliakan, tetapi Engkau yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk jemaat di tempat ini, yang selalu saling menopang, saling mendukung. Mungkin kadang-kadang masih ada bagian-bagian yang perlu dipertajam. Dan hamba-Mu boleh berdoa, kiranya Tuhan yang akan terus hadir bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan mereka, terima kasih untuk loyalitas mereka, terima kasih untuk kebaikan hati mereka, terima kasih Tuhan untuk ketekunan mereka, terima kasih untuk kesetiaan mereka, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang baik, kehangatan yang selalu hadir di gereja ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau yang terus bantu kami. Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Bantu kami, dampingi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Amin. Kasih Tuhan memberkati. Terima
terima kasih Ibu buat kebenaran firman Tuhan yang terus selalu mengingatkan kita dan memberkati kita untuk kita tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan untuk kita tetap terus mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya nanti Saudari Natalia yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang telah diberikan. Berkati firman ini agar dapat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan, agar Engkau yang memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas saya persilakan dan kita memberikan persembahan syukur. Kita angkat pujian Tuhanku Maha Besar. Sama-sama kita mau nyatakan persilakan kepada yang membaca warta. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat datang ke Eko. Ya, semoga tetap kuat, sehat, ya, bertumbuh dengan baik. Saya belum lihat wajahnya nih. Ya, takutnya saya sudah pernah saya lihat, tapi karena pakai masker jadi nggak jelas. Bisa memperkenalkan diri dulu sebentar? Ya boleh di situ saja. Ya. Siapa? Ya. Saya ya silakan tinggal di Bandung. Di Bandung. Oke ya, silakan duduk. Terima kasih. Mungkin lebih jelasnya Pak Saud yang ditanya. Ya, kalau Samuel kan sudah jelas, Pak Saud ini. Ya, terima kasih ya. Di sini kami biasa seperti ini ya, karena kami bukan menganggap orang lain, jadi dianggap saudara. Jadi kalau bercanda juga kadang ya itu hal-hal yang lumrah di gereja ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Kita diingatkan kembali supaya ketika kita mengalami pergumulan kita pandang kepada Kristus, kita tetap setia, berkobar-kobar, jangan sampai padam. Nah, banyak orang berkobar-kobar di gereja, tapi keluar dari gereja jadi padam, dikobarkan oleh lagu, bukan dikobarkan oleh firman. Nah, ini beda ya. Kalau dikobarkan oleh lagu itu biasanya hanya waktu bernyanyi itu berkobar-kobar, selesai lagunya padam lagi. Kalau kita harusnya dikobarkan oleh firman, dikobarkan oleh Roh Kudus, jadi tidak pernah padam. Ya kadang padam juga sih. Saya juga selalu bergumul sekarang, Tuhan ini sudah sebulan saya dari Kuningan, kenapa belum saya injili satu orang pun? Itu pergumulan saya terus, tiap hari.
Kenapa satu orang pun belum? Sudah sebulan saya dari Kuningan. Mestinya kan saya sudah melakukan banyak hal. Nah saudara, jadi ini menjadi apa juga bagi saya, menjadi evaluasi bagi saya secara pribadi. Terima kasih Bu Ade, terima kasih firman-Nya untuk semua yang melayani, yang setia ini. Ya, walaupun orangnya hampir tidak ganti-ganti, tetapi tetap setia semua. Ini luar biasa kan ya, ini kesetiaan yang luar biasa ini. Kalau kami di depan sini kan ganti-ganti aja gitu ya. Yang ini aja nih, tapi tetap setia. Puji Tuhan. Ya, Pak Pur juga lihat Pak Pur, lewat apa yang dilakukan oleh Pak Pur, kita sudah bisa lihat di YouTube gereja bahwa banyak orang yang kemudian menonton ya YouTube itu. Coba bayangkan kalau di sini ya kita berapa orang, tapi lewat YouTube banyak orang yang bisa kita jangkau. Ini saya kira satu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Pur. Ini orang yang di belakang layar yang tidak mendapat tepuk tangan, tidak mendapat apapun. Nah, orang-orang seperti ini justru lebih, bagi saya itulah pahlawan yang sebenarnya. Kalau orang-orang yang ditepuk tangani itu bukan pahlawan, menurut saya. Maka lebih baik silent saja, diam-diam saja. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak usah. Ya, tidak perlulah orang banyak tahu lah ya. Kalau intern kita di sini dukungan doa silakan. Tapi kalau kita keluar-keluar, kita posting-posting banyak-banyak juga kan kurang baik. Baik Bapak Ibu, kita lihat warta jemaat. Ya, ini persembahan kita minggu lalu ya. Total semua 1.275.000. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Silakan dilanjutkan. Ulang tahun pernikahan ke-25. Ya, Pak Saud dan Ibu Olsia pada tanggal 29 Juni. Oh iya, Pak Saud salah yang itu ya. Ya, Pak Saud protes tuh. Tanggal 27 Bapak Ibu. Ya, tanggal 27 ulang tahun ke-25. Sebelumnya ada Pak Yopi yang ke-50, ada Pak Pur yang ke-25 juga. Ya, jadi keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang ya tentu diberkati oleh Tuhan dan menjadi contoh. Ya, mari kita lihat berikutnya. Ulang tahun hanya itu ya, bulan Mei yang banyak ya. Oke, baik. Bapak Ibu lihat yang bertugas minggu depan. Bapak Ibu bisa perhatikan semua ya. Orangnya hadir ya. Oke, lanjut. Ya Bapak Ibu silakan kembali bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi pukul 7 pagi ya, setiap pagi. Ya, lanjutkan. Yang menjadi topik doa kita. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini semua. Mungkin tidak semua detail kita doakan karena cukup banyak. Jadi apa yang tertera itu kita doakan juga di rumah. Ya, kita terus saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, kita bersyukur juga tadi seperti yang disampaikan oleh ya Pak Yopi, kita terus bersyukur karena anak dari gubernur kita sudah ditemukan. Tentu Tuhan menjawab doa-doa kita karena kita juga secara di gereja secara pribadi kan selalu mendoakan hal itu ya. Baik, ada topik doa lain? Atau mau didoakan cepat-cepat nikah nih? Hah? Belum? Oh, belum ya? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah beribadah dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Agar kami tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan dan memandang kepada teladan yang Kristus sudah berbuat sebagai pemimpin di dalam iman. Engkau sudah mencontohkan bagi kami bagaimana hidup yang berkobar-kobar itu. Terima kasih untuk hal ini, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani kami di pagi hingga siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena sungguh Engkau terus memakai kami semua untuk menjadi alat-Mu dalam pelayanan Tuhan, bidang apapun itu, tapi Tuhan terus menopang kami semua, mempersatukan hati kami, sehingga kami menjadi satu tim yang senantiasa membawa hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan.
terima kasih, kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk telah ditemukannya anak dari gubernur kami bersyukur kepadamu, kami terus doakan untuk proses dalam pemakaman dan juga berikan penghiburan kekuatan kepada gubernur dan keluarga dan juga tentu keluarga besarnya. Berilah kiranya mereka penghiburan sesegera mungkin supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam duka, walaupun peristiwa ini tentu tidak mudah untuk dilalui. Topang mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Jawa Barat supaya Tuhan memberkati Jawa Barat ini agar semakin baik, semakin sejahtera, dan juga berkatilah bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong supaya Pancasila menjadi ideologi yang semakin tegak di negeri ini. Walaupun ada semacam riak-riak yang mencoba untuk mengguncangkannya, tetapi kiranya guncangan itulah yang membuat Pancasila ini semakin kokoh di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga supaya Engkau memberkati pemerintah kami. Kami ada mendengar apakah benar atau tidak bahwa akan ada kenaikan beberapa harga bahan-bahan, termasuk mungkin energi juga. Kami berdoa kepada Tuhan supaya apapun keputusan pemerintah kami bisa menerima itu, dan kami terus mendukung kalau itu demi kebaikan bersama dan demi keutuhan, juga demi kelangsungan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau menolong bangsa ini keluar dari krisis apapun yang sedang dihadapi, dan ini juga mungkin karena dampak dari perang Rusia Ukraina, sehingga banyak negara yang mengalami hal yang terganggu secara ekonomi. Karena itu Tuhan tolonglah supaya seluruh masyarakat, lapisan masyarakat menyadari akan keadaan global, dan kalaupun ada isu-isu hoax yang sifatnya bisa merusak bangsa kami dan merusak kepercayaan kepada pemerintah, agar semua boleh ditepis. Karena itu Tuhan tolong masyarakat agar tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, berita-berita yang sifatnya memecah belah, berita-berita yang sifatnya ingin menjatuhkan pemerintahan ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri menolong dan bahkan selamatkan bangsa ini. Kami rindu di tengah-tengah bangsa kami Injil semakin diberitakan, semakin banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan kami semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Karena itu berkatilah setiap orang yang mengambil bagian menjangkau bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan topang, kuatkan, semangati, dan semua sarana apapun yang ada, agar semua ini Engkau pakai menjadi alat-alat yang efektif dan produktif bagi keselamatan bangsa ini. Kami berdoa supaya Engkau juga menolong hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani, supaya hamba-hambamu tetap setia, serius, tekun, bekerja keras, dan juga bekerja dipenuhi dengan kasih dan kuasa dari roh-roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu ini juga Engkau pimpin terus menerus dalam tugas keyakinan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa supaya Engkau terus menolong, berkati untuk pemulihan Ibu Rosi. Mohon belas kasihan-Mu supaya bekas operasi ini bisa segera pulih total dan tidak lagi meninggalkan rasa sakit. Demikian juga kami berdoa untuk Kau Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau berkati, pelihara, lindungi anak ini terus menerus, dan juga kedua kakaknya. Engkau memberkati mereka, berkati keluarga ini. Kami juga doakan Tuhan supaya Engkau terus memberkati Pak Pudan. Kami mohon uluran tangan-Mu untuk Pak Pudan. Kiranya Tuhan menolong dia, Tuhan melewati masa-masa sukar yang sedang dia hadapi ini, supaya hatinya terus diteguhkan oleh Tuhan, agar dia tidak ciut, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit, yakin bahwa Tuhan yang kuatlah yang menopang dia dan memelihara dia, memelihara keluarganya. Kami berdoa supaya dia terus memandang kepada Tuhan. Kami doakan Pak Alek, kami mohon sempurnakan kesehatan jantungnya. Mohon uluran tangan-Mu untuk dia Tuhan. Tolonglah mujizat Tuhan terjadi. Kami juga doakan supaya Engkau berkati Stanley. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk anak ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu apapun yang menjadi pergumulan kami semua, termasuk untuk Ibu Lily, Michael. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami juga doakan apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan sendiri memberkati. Dan untuk anak-anak kami, pendidikan mereka Engkau berkati, Engkau tolong mereka, dan juga teman hidup mereka, supaya Tuhan juga arahkan mereka supaya bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan,
sehingga keluarga mereka dibangun di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, yang memiliki panduan jelas yaitu firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Tolonglah Bapa yang baik, kami juga berdoa supaya Engkau terus yang menolong, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, termasuk yang ibadah kami yang diupload ke YouTube, supaya Tuhan memberkati agar semakin banyak orang yang menonton, makin banyak orang yang diberkati, makin banyak orang yang bertumbuh imannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini secara sinodal, Tuhan memberkati supaya urusan-urusan dengan pemerintah semakin lancar. Terima kasih untuk sejauh ini dalam kepengurusan banyak hal, dan biarlah kiranya tolong supaya hamba-hamba Tuhan di gereja ini semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin teguh untuk memikirkan, menjalankan tugas bersama kami, khususnya untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang terhilang ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan untuk korban-korban bencana, karena beberapa waktu yang lalu terjadi banyak bencana banjir. Tuhan juga menolong supaya kiranya mereka yang terdampak ini bisa mendapatkan bantuan, dan juga mereka bisa segera pulang ke rumah mereka dan seterusnya. Tuhan, kami juga doakan untuk karena matahari akan menjauh dari bumi sampai bulan Agustus dan cuaca mungkin akan cukup dingin. Tuhan kiranya menolong juga supaya tubuh kami semua kuat dan kami terpelihara dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Satukan gerejamu di bangsa kami, supaya gerejamu betul-betul menjadi gereja yang memperhatikan bangsa ini, mengulurkan tanganmu, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, supaya kami semua memiliki hati seperti hati Kristus yang mengasihi setiap orang tanpa kami membeda-bedakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan kasih Allah, kehangatan pelukannya akan terus menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan kiranya apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, yang menjadikan engkau hidup, yang menjadikan engkau kuat, yang menjadikan engkau bertahan, yang menjadikan engkau bersukacita, kiranya akan terus membuat engkau mengingat bahwa hidupmu berharga. Dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan terus ada bagi engkau, memberikan penghiburan saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita terus agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Salam pujian bagimu ya Tuhan, hanya
Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.